Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Apa kabar anak-anakku yang dicintai oleh Allah? Nah, para penghafal Al-Qur'an, pejuang Al-Qur'an di level 4. Semoga dengan belajar online di rumah ya tetap membawa keberkahan, ya tetap akan mendatangkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala karena semangat kita, yakin kita dan gigih kita, kokohnya ya niat kita untuk terus berjuang menghafalkan kitabullah. Nah, berkahnya yang kita minta kepada Allah, kita dilindungi dari wabah. Ya, kita dilindungi dari penyakit yang jauh ya, obatnya. Kita diberikan sehat ya, jasmani kita juga ruhi kita, nah hati kita, dan Allah tambahkan ya kenikmatan dan semangat kita dalam menghafal Al-Quran ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini Ustazah Ahad akan membersamai teman-teman ya level 4 di beberapa menit ke depan. Nah, karena hari ini tanggal 28 ya, melanjutkan di silabus hari ini tuh hari ke-16. Kalau hari ke-16 materinya dari An-Nisa ayat 114 sampai 135. Nah, begitu. Jadi insya Allah akan ada beberapa ayat yang akan Ustazah bahas di sini. Nah, yang pertama silahkan teman-teman di rumah dibuka halaman ayat 114 ya, surat An-Nisa. Di situ yang akan Ustazah bahas di ayat 115-nya. Jadi wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla ya wa nuslih jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang ya apa yang diperintahkan oleh Allah. Padahal apa yang diperintahkan itu adalah syariat, apa yang turun dari Allah gitu ya, melalui malaikat Jibril gitu, sudah dijelaskan oleh Rasulullah gitu, dan sudah dicontohkan ya dan jelaskan ya bagaimana pengerjaannya dan sebagainya. Tapi dalam hati kita masih ada keinginan ataupun rasa menyepelekan, kemudian menentang ya dan tidak mau mengerjakannya, maka di sini Allah memberikan ancaman ya ataupun jaminan. Wa nuslihi jahannam ya. Maka akan kami masukkan mereka, orang-orang yang menentang syariatku tadi ya, dengan neraka jahannam. Nah, teman-teman masih ingat ya macam-macam neraka, ada neraka jahannam, ada neraka sa'ir, ada neraka jahim, ada neraka sakor, ada neraka hawiyah, ada neraka apalagi ya, ada neraka lazah ya, macam-macam ya. Nah, salah satunya ini yang Allah ancamkan adalah orang yang menentang perintah ataupun contoh dari Rasulullah, teladan dari Rasulullah. Apa ancamannya? Neraka jahannam. Kemudian juga di ayat 116. Nah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru dzalika liman yasha. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah ya, yang minta pertolongannya itu ya ke selain Allah. Ya, itu namanya syirik. Tidak akan diampuni dosa-dosanya. Nah, kecuali orang-orang yang mau bertaubat. Nah, apalagi kalau sudah syirik, keduluan meninggal, keduluan mati. Ya, sudah syirik keduluan mati. Nah, maka di sini ya sudah tidak akan terampuni dosa-dosanya. Nah, tapi orang yang syirik dan dia bersegera taubat sebelum dia meninggal, ya, maka
oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya dengan taubatan nasuha. Kemudian juga, nah Ustazah di sini mau ngingetin ini yang penting juga ayat 119, teman-teman silakan dilihat Al-Qur'annya ya. Wala udillannahum. Ya. Di sini adalah Allah menjelaskan tentang apa? Sifat-sifat syaitan. Sifat-sifat syaitan dan kerjaannya mereka ngapain aja. Coba kita lihat ya di ayat 119 ya. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Yang pertama wala udillannahum. Coba saya angkat dulu Al-Qur'annya. Ya, wala udillannahum, dan aku akan ya menyesatkan mereka. Ya, kerjaannya syaitan itu ya menyesatkan kita biar kita berbelok dari jalan ya yang ditunjukkan oleh Rasulullah ya. Dan orang-orang yang tersesat ya itu berpikiran ataupun mengira bahwa apa yang dikerjakan itu sudah benar. Nah, padahal ya hal yang kita kerjakan itu sesungguhnya tidak Rasulullah contohkan. Nah, contohnya ketika kita contohnya kita memberikan persembahan. Nah, memberikan persembahan. Kita ini udah sholatnya 5 waktu. Nah, tapi pada suatu hari kita ini bikin bancaan. Nah, akhirnya kita bikin bancaan, masak-masak, ada ayam, ada tumpeng, ada apa. Tapi akhirnya, nah ini makanannya ini kita taruh di laut. Nah, contohnya tadi ya Ustazah ulangin, ada seorang nelayan. Nah, seorang nelayan ini yang kerjaannya sehari-harinya nyari ikan di laut. Nah, terus ya ini si nelayan ini emang sholat 5 waktu. Ya kan? Sungguh-sungguh ngerjain sholatnya. Tapi di hari tertentu dia ini bikin makanan, ada tumpeng, ada ayam, ada enak-enak tuh ya makanannya, ada kue, ada buah juga ditaruh di wadah. Terus makanannya itu nah ditaruh di laut ya, ditaruh di laut. Nah, dan niatannya biar nanti hasil lautnya melimpah. Nah, jadi dipersembahkannya ke laut. Emang laut makan tumpeng. Nah, kan aneh ya. Jadi ini suatu keyakinan yang salah dan hasil dari penyesatannya setan tuh. Berarti sudah disesatkan oleh setan. Itu tadi wala udillannahum. Nah, itu kerjaannya setan, menyesatkan manusia. Gitu ya. Agar cara berpikirnya itu salah, ya. Kemudian wala umanniyannahum yang kedua. Nah, ini sifatnya setan tuh. Ngapain tuh? Bikin kita itu berhayal ya, berhayal atau bikin angan-angan kosong. Nah, contohnya kalau ada orang, kalau zaman dulu ya kafir Quraisy itu menyembah sapi ya, nyembah patungnya patung sapi. Nah, kata mereka ya kalau misalkan di tengah malam itu sapinya itu ada keluar suara dari dari tubuh sapi itu, dari patung sapi itu. Nah, itu sama setan ketika mereka berkeyakinan bahwa berhala itu adalah bisa mendengar, bisa mengabulkan doa mereka, ya. Itu sama setan itu semakin dibangkitkan lagi keyakinannya kalau emang si sapi ini, patung sapi ini ya bisa menjawab doa-doa mereka. Nah, salah satunya patung sapi ini dengan mengeluarkan suara ketika malam hari. Nah, mereka semakin yakin orang kafir ini, padahal ya di patung sapi ini kan ada lubangnya tuh, di mulutnya ngebuka, hidungnya juga bolong. Nah, itu ada angin yang masuk ya, ada angin yang masuk lewat celah mulutnya atau hidungnya sehingga keluar suara angin gitu, kayak suara sapi gitu yang ho gitu. Jadi seakan-akan bahwa sapi ini bisa bersuara, padahal itu suara angin dan bikinan yang mereka yakini itu adalah timbul dari bisikan setan gitu.
Kemudian juga ada kerjaan-kerjaan setan yang lain ya, wala amurannahum falayubattikunna adzanal an'am. Juga di zaman ini ya, jahiliyah dulu, nah orang-orang itu berkeyakinan bahwa hewan yang dipersembahkan ya ke berhala ini harus dipotong telinganya gitu, harus dipotong telinganya. Biar apa? Nah, agar doa-doa mereka dikabulkan gitu. Jadi banyak sekali kesesatan yang dilakukan ya oleh manusia itu karena bisikan dari setan gitu. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, nah kita pelajari dulu benar-benar sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah apa enggak, apa jangan-jangan itu karena bisikan setan. Nah, begitu. Nah, teman-teman, makanya hati-hati ya, setan ini benar-benar musuh kita. Ya, setan ini musuh gitu. Jadi harus dilawan, harus dikuatkan hatinya biar enggak dibisikin sama setan ya, dengan apa? Dengan terus memohon pertolongan Allah gitu. Terus mohon pertolongan Allah sambil minta bantuan ayah bundanya ya, buat zikir pagi dan zikir petang gitu. Nanti silahkan teman-teman di rumah yang level 4 ini ya, sudah ilmunya sudah Allah tambahkan, jadi sudah harus mulai diamalkan ya, zikir pagi dan zikir petangnya. Apa aja yang dibaca, nah silahkan ayah bunda dibantu ya, putra-putrinya di rumah gitu. Jadi sudah mulai ya belajar mempraktekkan itu dalam rangka apa? Allah lindungin keseharian kita waktu kita dalam satu hari itu dari gangguan setan dan jin gitu. Itu yang ingin Ustazah sampaikan untuk materi hari ini. Ya, itu dulu. Nah, kita lanjutkan untuk ayat selanjutnya yang lebih seru-seru lagi. Ya, insya Allah kita lanjut besok ya. Hari ini sampai ayat 135. Kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi wa la ala anfusikum. Ya. Nah, di ayat 134 satu lagi ini penting. Ya. 134 ya, man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Nah, di sini Allah ngasih kita kabar gembira nih teman-teman ya. Barang siapa yang pengen banget mengharapkan diberikan Allah pahala yang besar ya, maka Allah akan berikan ya thawabud dunya wal akhirah. Ya. Di sini nih ayat 134 ya, barang siapa yang mendaki pahala di dunia maka ketahuilah bahwa di sisi Allah itu ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar ya, Maha melihat ya. Ketika seseorang menginginkan melakukan sesuatu yang beramal soleh dan lillah itu karena Allah ya, karena Allah, nah maka akan Allah lipat gandakan pahalanya ya. Allah berikan keistimewaan di dunia, kebahagiaan di dunia. Nah, juga Allah lipat gandakan ya Allah dengan pahalanya di akhirat nanti gitu. Jadi seorang yang sungguh-sungguh amal solehnya itu karena Allah ya, secara otomatis kan pahalanya itu dapat dari Allah. Nah, tapi di sisi lain Allah ngasih bonusnya apa gitu. Orang yang ada di sekitar kita ya, itu semakin lama akan semakin tahu bahwa kita ini orang solih, orang baik ya, orang yang taat sama Allah. Dan orang yang solih itu ya akan Allah dekatkan dengan orang-orang yang baik juga. Maka orang-orang yang baik di sekeliling kita akan mendekat pada kita. Jadi intinya kita juga akan disayangin sama teman-teman kita, sama orang lain, sama keluarga kita. Nah gitu ya. Jadi ayo teman-teman, kita berlomba-lomba jadi orang baik, orang solih dan solihah yang taat sama Allah. Ya, biar kita dicintai sama orang sekeliling kita, sama keluarga kita juga, sama Allah ya Allah dan malaikatnya gitu. Sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ustazah. Insya Allah ketemu di pertemuan selanjutnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.